tidak mau pulang. Saya sudah memutuskan untuk pergi dari rumah. Minggat. Saya hanya bosan dengan keadaan rumah yang terus-menerus disalahkan. Selalu saya yang salah. Ya, biar saja mereka mengira saya hilang ataupun dicuri genderuwo. Saya tidak takut yang namanya hantu. Jangankan genderuwo ataupun kaleng wewe, pocong pun saya tidak takut. Menurut saya, pocong adalah hantu yang teraneh. Jalannya aja loncat-loncat seperti ini. Aneh hantu seperti itu. Saya juga tidak takut tuh yang namanya kuntilanak seperti yang di sinetron. Suaranya saja buat saya geli. Itu suara yang membuat saya geli. Saya bukan penakut. Tapi kok kayak ada suara kuntilanak beneran. Kuntilanak, duh, saya benar-benar takut. Ya, pergi dari rumah tidaklah mudah. Pergi dari rumah ya berarti kehilangan kenyamanan, kehilangan semua yang saya miliki, termasuk uang jajan saya. Tapi tidak apa-apa, menurut saya selama ini lembek dan terlalu dimanjakan. Saya perlu tantangan, karena itu saya suka memberontak. Ya sebenarnya tidak hanya di rumah, di sekolah pun demikian. Saya dibilang bahwa saya susah diatur, karena saya tidak mau jadi murid yang duduk manis, mangut-mangut ketika guru menjelaskan. Apaan seperti itu? Saya bukan seperti itu. Pelajaran sekolah butuh pemikiran yang luas. Bukan hanya menerima mentah-mentah pelajaran. Bahkan pelajaran sekolah banyak yang tidak sesuai kenyataannya. Kita diajarkan di sekolah untuk bermoral baik, tapi kenyataannya masih banyak perilaku para politis yang korupsi. Apakah itu bermoral baik? Saya rasa tidak. Kita juga dituntun untuk menaati hukum dan aturan di sekolah. Tapi kenyataannya, para penjabat yang banyak melanggar aturan hukum tersebut. Hukum nih hanya sebagai alat kekuasaan mereka saja. Saya tidak mau hanya diam saja. Saya harus melawan. Ya sekalipun saya harus menerima resiko pahitnya. Dipecat dari sekolah. Itu mungkin resiko paling pahit. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekolah tidak hanya, belajar tidak hanya di sekolah kan. Dimanapun bisa. Ingat, banyak sekali para tokoh-tokoh dunia nih yang gagal sekolah. Tapi buktinya, mereka mampu mengguncang dunia. Intinya, kita rajin membaca. Baca, 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 dan baca. Kenapa kalian tersenyum? Kalian tidak percaya kalau saya suka membaca. Ingat, pemberontak perlu otak. Itu sebabnya saya suka membaca. Saya suka membaca buku sejarah, filsafat, buku puisi, novel. Saya suka juga buku-buku cerita. Nih, buku cerita yang saya suka. Cerita rakyat, dongeng. Masih banyak kok cerita-cerita yang saya suka. Tapi kalau cerita porno di internet nih, saya tidak suka. Ya, pernah membaca, hanya sekali doang. Itu pun ketika saya hilaf. Ya, saya heran sama para pemimpin di negara ini yang masih korupsi.
Kenapa pemuda seperti saya selalu disudutkan dan selalu disalahkan? Kita nih sebagai pemuda harus bangkit. Jangan mau dibodoh-bodohi. Ingat, para pemuda zaman dulu berhasil dan mampu melawan para penjajah. Mereka berhasil dengan Sumpah Pemuda mereka. Masa kita hanya berani dengan sumpah pocong? Ya, ingat ya, pemuda itu harus jadi agen perubahan. Bukan hanya sibuk untuk cari uang, jadi agen pulsa. Ya, itu bukan pemuda. Ngomong-ngomong tentang tokoh dunia, saya jadi suka dengan tokoh-tokoh dunia dengan Soekarno, Napoleon, Job Stef, dan masih banyak nih para tokoh-tokoh dunia yang saya kagumi. Saya jadi ingat pidato Bung Karno yang pernah berkata, beri saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Kenapa hanya 10, bukan 11? Karena kalau 11, jadinya kesebelasan sepak bola yang kalah melulu seperti PSSI. Nah, jangan mau jadi pemuda sepak bola. Pemuda itu harus bangkit. Jangan patah semangat. Apalagi patah hati. Ya, ingat, rawe-rawe rantas, mulung-mulung putuk. Korupsi nih harus diberantas. Koruptor harus digantung. Sekali lagi nih ya saya ingatkan, rawe-rawe rantas, mulung-mulung putuk. Korupsi harus diberantas. Koruptor harus digantung. Aduh, pidato saya membuat saya jadi lapar. Keadaan seperti ini yang membuat kita bersyukur, makin kuat. Ada kamu, Pus. Kamu mau? Kenapa kamu di situ, Pus? Kamu mau menemani saya malam ini menjadi seorang pemberontak? Nih, buat kamu saja nih makanan. Ya mungkin itu memang untuk kamu dan hak kamu sebenarnya. Saya tidak boleh egois. Ingat, kebaikan itu dimulai dari diri sendiri. Jangan nunggu orang lain. Kalau saya ini serakah, bagaimana? Apa jadinya saya yang hanya bisa menuntut para politis yang korupsi, tapi saya pun serakah? Saya hanya heran, kenapa ya pemuda seperti saya ini selalu saja dicap sebagai onar, pembuat masalah. Apa mereka tidak salah? Lihat para gedung permen yang banyak para menteri-menteri. Mereka juga buat onar. Kenapa? Karena perbedaan pendapat. Anggota dewan mah bisa beda pendapat. Asal jangan apa? Jangan beda pendapatan lah. Ya, pemberontak selalu disalahkan ya. Selalu disudutkan. Saya juga heran. Saya hanya berkata jujur. Apa salahnya jadi orang jujur? Orang jujur di negeri ini sudah langka. Sudah tidak ada di negeri ini. Lebih gampang cari jujur kacang hijau. Maksud saya nih, bubur kacang hijau daripada orang jujur di negeri ini. Memang dunia ini sungguh terbalik. Ternyata sudah malam. Ingat, pemberontak juga perlu tidur. Tapi mau tidur di mana? Banyak nyamuk, bau pesing lagi. Tidak seperti di kamar saya yang harum, ada AC. Tapi ya sudahlah ya. Pemberontak juga butuh istirahat. Saya akan tidur malam ini di sini. Tidur.
menghantui sama mimpi buruk. Mungkin saya salah mengambil keputusan seperti ini, lari dari rumah. Ya, ternyata jadi pemberontak tidak seperti gampangnya seperti yang saya bayangkan. Ternyata jadi pemberontak tidak gampang. Bukannya saya takut melawan nih, tapi saya takut dengan diri saya sendiri. Ketakutan yang terbesar itu ya dari diri sendiri. Belum siap menerima keadaan. Ya, sepertinya saya harus pulang. Saya harus pulang ke rumah orang tua saya dan meminta maaf. Oke, saya harus pulang.